Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan Anda dari rencana kegiatan pengembangan Pelabuhan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Pelabuhan Indonesia 1. Next. Yang pertama itu ada deskripsi rencana usaha ataupun kegiatan. Dalam perencanaan ini akan memberdayakan lahan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan produksi pelayanan pelabuhan yang lebih meningkat. Kegiatan pengembangan Pelabuhan Belawan akan meliputi pengembangan pada sisi darat dan juga sisi laut. Namun pada Pelabuhan Belawan saat ini tidak memiliki untuk mendapatkan perluasan di sisi darat, dikarenakan padatnya penduduk serta aktivitas masyarakat sekitar. Karena itu pengembangan pelabuhan di sisi darat akan dijalankan sesuai dengan arah yang telah dikemukakan di atas, yaitu mengintensifkan maupun mengoptimalkan pemakaian lahan yang ada. Pengembangan sisi darat Pelabuhan Belawan akan meliputi kegiatan seperti relokasi fasilitas-fasilitas, seperti terminal penumpang dari ujung baru ke Belawan Lama untuk dimanfaatkan sebagai terminal multipurpose. Yang kedua yaitu ada reklamasi, dan yang ketiga ini pembangunan fasilitas baru seperti pembangunan business office center. Next. Yang kedua ini adalah ringkasan dampak penting yang ditelah atau dikaji. Next. Nah, ringkasan dampak yang dikajinya itu yaitu adanya penerimaan tenaga kerja yang dapat membuat lapangan pekerjaan. Namun hal ini juga dapat menyebabkan adanya kecemburuan dan juga konflik sosial. Selanjutnya berdampak pada kualitas udara serta menyebabkan kebisingan yang dapat mengganggu masyarakat sekitar. Dalam aspek fisika kimia juga berdampak pada kualitas air, laut, tanah, maupun sedimentasi dan juga perubahan garis pantai. Dengan demikian, adanya pengembangan Pelabuhan Belawan membawa dampak positif dan juga negatif. Next. Yang ketiga yaitu ada batas wilayah, studi, dan juga batas waktu kajian. Jadi batas lokasi kegiatan adalah batas yang di dalamnya terletak area kegiatan atau lokasi kegiatan pengembangan Pelabuhan Belawan. Ada 3 jenis. Yang pertama ini adalah batas administrasi, di mana batas administrasi ini merupakan batas wilayah atau ruang yang dibatasi oleh Kesatuan Wewenang Tata Administrasi Pemerintahan, di mana kegiatan pengembangan Pelabuhan Belawan berada yaitu pada Kecamatan Medan Belawan. Di sebelah utara itu berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Labuhan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang juga. Next. Yang kedua ada batas sosial, di mana ruang di sekitar rencana kegiatan merupakan tempat berlangsungnya sebagai interaksi sosial yang mengandung norma dan juga nilai tertentu yang sudah mapan sesuai dengan proses dinamika sosial masyarakat setempat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar sebagai akibat dari rencana kegiatan pengembangan Pelabuhan Belawan. Maka batas sosial studi Anda pengembangan Pelabuhan Belawan ini adalah Kelurahan Belawan 1, Kelurahan Belawan 2, Kelurahan Bagandeli, dan juga Sicanang, Kelurahan Belawan Bahari, Kelurahan Belawan Bahagia, dan juga Kelurahan Belawan Sicanang. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya deskripsi rinci zona lingkungan hidup awal. Next. Komponen fisik kimia. Yang pertama ada kualitas udara ambien dan kebisingan. Parameter kualitas udara ambien yang akan diteliti oleh gas SO2, NO2, NH3, H2S, CO, dan TSP atau debu. Selain itu, dilakukan juga pengukuran tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan yang diperoleh dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan sesuai Kepmen Lingkungan nomor 48 garing Men LH garing 1996 untuk kegiatan industri yaitu 70 desibel untuk titik sampling di area rencana kegiatan dan 55 desibel untuk titik sampling yang lokasinya dekat permukiman. Yang kedua ada kualitas air perairan pelabuhan. Diketahui bahwa parameter kualitas air perairan pelabuhan yang nilainya melampaui baku mutu di beberapa titik pengukuran adalah senyawa fenol, tembaga, kadmium, dan timbal.
Sumber senyawa fenol diperkirakan senyawa ini masih banyak digunakan oleh penduduk atau perusahaan bahan pencegah infeksi atau pemati hama atau desinfektan. Masuknya fenol ke dalam air perairan pelabuhan dapat melalui limbah cair aktivitas perkotaan dan limbah cair industri di sekitar kawasan pelabuhan. Yang ketiga ada kualitas sedimen. Parameter kualitas sedimen di perairan Belawan adalah sebagai berikut: kandungan logam berat tembaga, arsen, timbal, kadmium, nikel, seng, krom, dan air raksa. Dalam sedimen tidak ada kadarnya yang melampaui baku mutu. Komposisi tekstur sedimen tersebut didominasi persentase pasir, kemudian liat, dan terakhir lembung atau debu. Next. Selanjutnya B, hidrooceanografi. Itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama batimetri. Pelabuhan Belawan berada di antara dua sungai, yaitu Sungai Belawan di sebelah utara dan Sungai Deli di sebelah selatan. Dua sungai tersebut merupakan salah satu sumber sedimen yang mempengaruhi kondisi batimetri di area Pelabuhan Belawan. Kedalaman alur pelayaran di dalam Sungai Belawan berkisar antara 6 sampai 11 meter. Yang kedua ada gelombang laut. Tinggi gelombang di daerah pantai berkisar antara 0,25 meter hingga kurang lebih besar dari 1,25 meter. Dengan jumlah kejadian, gelombang yang terbanyak adalah gelombang dengan tinggi gelombang antara 0 sampai 0,25 meter dari arah timur laut, dengan presentase kegiatan 67,47% yang kita dapatkan ke sumber dari analisa data angin 2003 sampai 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa lokasi Pelabuhan Belawan cenderung memiliki tinggi gelombang yang rendah. Tinggi gelombang lebih besar dari 1,25 terjadi pada saat angin datang dari arah utara dengan presentasi kejadian tinggi gelombang 2%. Next. C, komponen biologi. Komponen biota akuatik yang datanya diuraikan dalam hal ini meliputi kelimpahan, keanekaragaman jenis, dan keseragaman jenis dari plankton dan bentos. Untuk biota nekton, parameter yang diteliti adalah inventarisasi jenis-jenis nekton. Selain plankton, bentos, dan nekton, diteliti juga keberadaan bakteri E. coli dan total coliform di perairan laut akibat pengaruh dari darat. Next. D, ada komponen sosial ekonomi. Hasil pengumpulan data sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat atau biasa disebut dengan Sosekbudkesmas dari wilayah administratif Pelabuhan Belawan. Secara administratif, kawasan Pelabuhan Belawan berlokasi di Kecamatan Medan Belawan berjarak lebih kurang 30 km sebelah utara dari Kota Medan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primernya dikumpul dengan teknik survei dengan menggunakan daftar pertanyaan kuesioner dan metode wawancara atau bebas, serta dengan metode pengamatan langsung. Lokasi survei difokuskan berdasarkan wilayah administratif, yakni perdesaan atau kelurahan yang terdekat dengan lokasi kegiatan pelabuhan. Respondennya yang akan diwawancarai dipilih melalui metode purposive sampling. Next. Yang terakhir ada komponen tata ruang. Sejumlah langkah yang telah dijalankan oleh pemerintah Kota Medan, khususnya berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kota Medan, sub pusat pelayanan Kota Belawan sebagai berikut. Yang pertama ada sinkronisasi penataan ruang antara rencana induk Pelabuhan Belawan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan atau Perda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo atau Perpres Nomor 62 Tahun 2011 dan Konsep Pengembangan Kawasan Utara
Kota Medan. Yang kedua, ada Kecamatan Medan Belawan ditetapkan sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu dan kawasan perdagangan dan juga pelabuhan bebas. Nah, yang ketiga, ada kawasan Pelabuhan Belawan di Kecamatan Medan Belawan akan dikembangkan menjadi kawasan khusus pelabuhan dengan kegiatan utama pelabuhan penumpang, pelabuhan peti kemas, dan perikanan samudra. Yang keempat, ada pusat pelayanan Kota Belawan ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan, tepatnya di stasiun kereta api di luar Pelabuhan Belawan Lama. Fungsinya itu sebagai pusat pelayanan transportasi laut, pusat kegiatan bongkar muat dan impor. Nah, yang kelima itu ada ekspor, pusat pelayanan pertahanan keamanan, pusat kegiatan industri, dan pusat kegiatan perikanan. Next. Selanjutnya saya akan lanjutkan pada bagian perakiraan dampak penting. Pada tabel ini terdapat beberapa faktor penentu dampak penting yang terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap konstruksi yang tergolong dalam dampak positif penting. Pada dasarnya masyarakat yang terkena dampak yaitu yang berada di sekitar lokasi rencana kegiatan mendukung rencana kegiatan pengembangan Pelabuhan Belawan. Hasil konsultasi publik juga menghasilkan hal penting utama, yakni mayoritas masyarakat mendukung rencana kegiatan karena selain menyiapkan tenaga kerja juga akan membutuhkan angkutan kendaraan yang cukup banyak. Namun di sisi lain, apabila kegiatan pengembangan Pelabuhan Belawan tidak dapat diterima oleh masyarakat, maka akan menimbulkan dampak negatif penting, berupa sikap dan persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap operasional pengembangan Pelabuhan Belawan oleh PT Pelindo 1 Persero. Selanjutnya, pada tahap konsultasi, terdapat komponen lingkungan fisik kimia. Di dalamnya terdapat beberapa faktor penentu dampak penting, diantaranya penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan yang tergolong dalam dampak negatif penting. Penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan pada tahap konstruksi berasal dari tahap kegiatan mobilisasi bahan dan material, pembongkaran, demolis, fasilitas, dan penanganan bahan bekas material. Nah, selanjutnya pada faktor penentu dampak penting yang berupa perubahan garis pantai itu tergolong dalam dampak negatif penting dengan adanya kegiatan reklamasi yang mengakibatkan terjadinya sedimentasi di bagian depan area reklamasi atau tengah laut dan di bagian kiri dan kanan area reklamasi, maka perubahan garis pantai tersebut akan semakin cepat terjadi. Selanjutnya, pada komponen lingkungan geologi terdapat faktor penentu dampak penting berupa biota air laut yang tergolong dalam dampak negatif penting. Sumber dampak yang dapat mengakibatkan terganggunya keberadaan biota air laut adalah penurunan kualitas air laut akibat kegiatan reklamasi dan peningkatan kapasitas alur atau pembuatan alur pelayaran baru. Selanjutnya, pada komponen lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, terdapat beberapa faktor penentu dampak penting, diantaranya kesempatan kerja yang tergolong dalam dampak positif penting. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang akan diterima cukup banyak, yakni sekitar kurang lebih 12.574 orang untuk 3 tahapan pengembangan Pelabuhan Belawan, serta tingginya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi pengembangan Pelabuhan Belawan. Selanjutnya, pada faktor penentu dampak penting yang berupa perekonomian wilayah tergolong dalam dampak positif penting. Perekonomian wilayah dipengaruhi oleh kesempatan bekerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan tingkat pendapatan masyarakat. Selanjutnya, faktor penentu dampak penting berupa kecemburuan sosial tergolong dalam dampak negatif penting apabila dalam penerimaan tenaga kerja konstruksi, jumlah tenaga kerja setempat yang diterima lebih sedikit dari tenaga kerja yang berasal dari daerah lain, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial. Selanjutnya pada komponen tata ruang, faktor penentu dampak penting yang berupa gangguan lalu lintas darat tergolong dalam dampak negatif penting. Pada tahap operasi pengembangan Pelabuhan Belawan, gangguan lalu lintas darat disebabkan oleh kegiatan transportasi darat di kawasan Pelabuhan Belawan. Selanjutnya, pada komponen kesehatan, faktor penentu dampak penting yang berupa faktor penyakit tergolong dalam dampak negatif penting. Kegiatan penanganan lalu lintas kapal dan penanganan sampah pada tahap operasi memberikan dampak berupa munculnya faktor penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai
Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Nah, yang pertama ini adalah telaahan terhadap dampak penting. Ya, ini berisi mengenai evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Nah, untuk melihat interaksinya, ini dapat dilihat dalam bagan alir. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan hanya beberapa kegiatan. Nih, dalam kegiatan pengembangan kawasan Pelabuhan Belawan ini terdapat 3 tahapan, yaitu tahap prakonstruksi dan tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi ini terdapat kegiatan mobilisasi material, pembongkaran fasilitas, dan penanganan bekas material, yang mana kegiatan ini akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara ambien, peningkatan kebisingan, dan juga gangguan lalu lintas darat dan laut. Nah, untuk mengelola dampak tersebut dapat dilakukan pengarahan pengelolaan dampak lingkungan oleh Pemrakarsa. Next. Pada titik 2 ini akan menjelaskan mengenai arahan-arahan pengelolaan dampak lingkungan. Next. Next lagi. Nah, di sini terdapat komponen lingkungan fisika dan kimia. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu menimbulkan dampak penurunan kualitas udara ambien. Salah satu upayanya untuk mencegah penurunan kualitas udara ambien ini dapat dilakukan dengan menyiram badan jalan existing yang dilalui kendaraan pengangkut material dan bahan-bahan secara periodik, terutama pada musim kemarau, dengan frekuensi 2 kali sehari, yakni pagi dan siang hari. Hal ini dapat mencegah debu-debu yang berterbangan sehingga dapat mencegah melewati baku mutu yang tertera dalam undang-undang. Next. Kemudian yang kedua ini ada peningkatan kebisingan. Peningkatan kebisingan ini juga disebabkan oleh adanya mobilisasi atau pembongkaran fasilitas. Untuk mencegahnya ini dapat dilakukan dengan mengatur rencana kerja lapangan pada malam hari agar tidak melakukan kegiatan yang menghasilkan intensitas bising yang tinggi secara bersamaan. Next. Kemudian sedimentasi dan perubahan garis pantai ini terjadi karena adanya reklamasi. Nah, untuk mengelolanya itu dapat dilakukan dengan areal reklamasi ini diblok di bagian tepinya, kemudian untuk mengurai pergerakan sedimen ke arah tengah, bagian kiri dan kanan air perairan. Lalu melakukan pengerukan sedimen secara periodik di pinggir pantai, selain untuk mempertahankan panjang garis pantai, juga untuk mempertahankan kedalaman kolam pelabuhan atau air perairan pelabuhan. Next. Next slide. Nah, pada komponen sosial, ekonomi, dan budaya ini terdapat sikap dan persepsi masyarakat. Nah, ini terdapat 2 persepsi, yakni persepsi positif dan persepsi negatif. Dalam persepsi positif ini salah satunya adalah tadi mengakibatkan masyarakat dapat mendapatkan kesempatan bekerja, sehingga dapat diupayakan untuk pengelolaannya itu dengan melakukan pengelolaan terhadap penerimaan tenaga kerja dengan cara memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang penerimaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu persepsi negatif ini ditimbulkan karena adanya kegiatan mobilisasi dalam pembongkaran fasilitas. Nah, upaya ini dapat menindaklanjuti seperti yang telah diuraikan di atas ini, melakukan tindakan pencegahan atau pengurangan terjadinya dampak gangguan lalu lintas darat atau berupa kemacetan lalu lintas. Next. Lalu perekonomian wilayah ini dapat diupayakan. Selanjutnya ini adalah gangguan lalu lintas darat. Sebelumnya, gangguan lalu lintas darat. Gangguan lalu lintas darat ini juga disebabkan oleh adanya mobilisasi dalam alur pelayaran. Nah, upayanya itu adalah sedapat mungkin kegiatan mobilisasi bahan-bahan atau material pada malam hari. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada tahap operasional, pada komponen lingkungan fisik kimia, yaitu dampak pada penurunan kualitas udara ambien, upaya untuk melakukan pengelolaan yaitu dengan melakukan uji emisi terhadap kendaraan pengangkut yang keluar masuk kawasan pelabuhan, membuat tempat pembuangan sampah atau TPS sementara yang memadai, penghijauan di dalam kawasan pelabuhan dengan penanaman baru di lokasi yang terbuka dan menyisip pohon-pohon yang telah mati, menyiram badan jalan di kawasan pelabuhan dengan frekuensi 2 kali per hari, mewajibkan setiap truk pengangkut untuk memasang penutup pada bak truk
mewajibkan setiap truk untuk yang sedang parkir agar mematikan mesin kendaraannya untuk mengurangi volume gas buang dari mesin kendaraan tersebut, dan menghimbau setiap pengusaha industri di kawasan pelabuhan agar memasang dust collector atau alat penangkap debu pada cerobong asap industrinya. Next. Pada kualitas air laut, upaya untuk melakukan pengelolaan yaitu dengan melakukan pencegahan agar tidak terjadi tumpahan atau ceceran minyak ke dalam perairan pelabuhan, melakukan penanganan sampah dalam kawasan pelabuhan dengan baik dengan membuat tempat pembuangan sampah sementara sebelum diangkut menuju ke tempat pembuangan akhir, memperbanyak penyediaan tempat sampah di kawasan pelabuhan, mewajibkan setiap kapal untuk tidak membuang air balas, limbah cair berminyak dan mengandung B3 serta limbah padat ke perairan pelabuhan, melestarikan mangrove di sekitar kawasan perairan pelabuhan, membuat IPAL terpadu di kawasan pelabuhan, dan membuat suatu komitmen bersama dengan pihak-pihak terkait seperti perusahaan maupun industri yang ada di dan sekitar kawasan pelabuhan untuk sama-sama bertanggung jawab dalam pengelolaan kualitas air perairan Pelabuhan Belawan di bawah koordinasi Otoritas Pelabuhan 1 Belawan. Untuk perubahan garis pantai, upaya pengelolaannya dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan alur dan kolam pelabuhan secara rutin dan periodik, dan untuk sedimentasi yaitu dengan melakukan penanganan sampah dalam kawasan pelabuhan dengan baik dengan membuat tempat pembuangan sampah sementara sebelum diangkut menuju tempat pembuangan akhir. Pada komponen biologi, untuk mengurangi dampak pada biota air dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar tidak terjadinya tumpahan atau ceceran minyak ke dalam perairan pelabuhan. Yang kedua ada melakukan penanganan sampah dalam kawasan pelabuhan dengan baik, memperbanyak penyediaan tempat sampah di kawasan pelabuhan, mewajibkan setiap kapal untuk tidak membuang air balas, limbah cair berminyak dan mengandung B3 serta limbah padat ke perairan pelabuhan, melestarikan mangrove di sekitar kawasan perairan pelabuhan, membuat IPAL terpadu di kawasan pelabuhan, dan membuat suatu komitmen bersama dengan pihak terkait seperti perusahaan maupun industri untuk sama-sama bertanggung jawab dalam pengelolaan kualitas air perairan Pelabuhan Belawan di bawah koordinasi Otoritas Pelabuhan 1 Belawan. Untuk komponen sosial ekonomi budaya, pada kesempatan kerja, upaya pengelolaannya yaitu dengan cara memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang penerimaan tenaga kerja dan menghimbau kepada perusahaan yang ada di dalam daerah kerja Pelabuhan Belawan agar dalam penerimaan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal. Yang kedua, pada kesempatan berusaha, upaya untuk melakukan pengelolaannya yaitu dengan melakukan pemberdayaan usaha masyarakat melalui program CSR dari PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero. Untuk peningkatan perekonomian wilayah, upaya pengelolaannya yaitu dengan melakukan pembinaan usaha masyarakat setempat melalui penyaluran program CSR dan penerimaan tenaga kerja yang mengutamakan tenaga kerja setempat sepanjang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Untuk mengurangi kecemburuan sosial, cara pengelolaannya yaitu dengan cara menyampaikan kepada calon tenaga kerja secara transparan aturan-aturan yang akan dipenuhi oleh mereka, pendapatan yang akan diperoleh sesuai dengan kualifikasi dan jenis pekerjaan yang akan dikerjakannya. Untuk mengurangi konflik sosial, upaya cara mengelolanya yaitu dengan menyeimbangkan kegiatan pemanduan dengan volume pelayaran kapal yang akan masuk dan keluar dari Pelabuhan Belawan, berkoordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Samudra untuk optimalisasi pelayaran kapal dari dan ke Pelabuhan Belawan, membuat IPAL terpadu di kawasan pelabuhan, membuat suatu komitmen bersama dengan pihak-pihak terkait, dan mewajibkan pengusaha angkutan atau truk yang beroperasi di kawasan Pelabuhan Belawan untuk parkir di areal parkir yang telah disediakan. Untuk sikap dan persepsi masyarakat, yaitu dengan melakukan pengelolaan terhadap kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan perekonomian wilayah, melakukan tindakan pencegahan terjadinya dampak penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air laut, terganggunya biota air, dan dampak kemacetan di sekitar kawasan Pelabuhan Belawan. Next. Untuk komponen tata ruang, untuk mengurangi gangguan lalu lintas darat, yaitu dengan cara mengatur sirkulasi dump truck di lokasi kegiatan, memasang rambu-rambu lalu lintas di persimpangan jalan akses pintu masuk kawasan Pelabuhan Belawan, dan menginstruksikan kepada pengemudi kendaraan agar tidak memarkirkan kendaraannya di persimpangan jalan dekat pintu masuk lokasi kegiatan. Untuk gangguan lalu lintas laut atau keselamatan pelayaran,
yaitu dengan cara mengumumkan kepada perusahaan pelayaran tentang rencana kegiatan reklamasi dan rencana pemeliharaan alur dan kolam pelabuhan. Yang kedua yaitu membuat rambu-rambu di sepanjang areal kegiatan, dan yang terakhir yaitu melakukan pemanduan kapal sesuai dengan SOP yang ada. Untuk komponen kesehatan, pada faktor penyakit yaitu dengan cara melakukan penanganan sampah di kawasan pelabuhan dengan baik, dan untuk prevalensi penyakit dengan mencegah atau meminimalisir penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan serta munculnya bau yang kurang sedap akibat penanganan sampah yang dilakukan tidak sebagai mestinya. Next. Untuk kesimpulan kelayakan lingkungan dari Pemrakarsa, pada kriteria kelayakan, rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pada justifikasi kesesuaian lokasi rencana tata ruang telah disetujui oleh Departemen Perhubungan dengan persetujuan nomor SK25/17.504/PHB 97 tanggal 14 Juli 1997 dan tidak bertentangan dengan Perda Kota Medan nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Medan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan kegiatan ini layak lingkungan. Pada kriteria kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam perundang-undangan, kegiatan pembangunan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan lainnya, mulai dari tahap prakonstruksi hingga tahap operasional yang mengikuti peraturan perundangan. Tidak ada rencana kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur pada UU nomor 32 tahun 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kegiatan ini dapat dinyatakan memenuhi kriteria layak-layakan. Pada perakiraan secara cermat mengenai besaran dampak penting terhadap komponen lingkungan fisik kimia, komponen biologi, komponen sosial ekonomi dan budaya, komponen tata ruang, dan komponen kesehatan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasional, telah dilakukan perakiraan dampak secara cermat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kegiatan ini dapat dinyatakan memenuhi kriteria kelayakan. Untuk kriteria pada hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif. Justifikasinya itu evaluasi secara holistik telah dilakukan sehingga diketahui keterkaitan dampak yang bersifat positif dan negatif. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kegiatan ini dapat dinyatakan memenuhi kriteria kelayakan. Untuk rencana usaha dan atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat atau emic view, kegiatan pengembangan pelabuhan Belawan ini tidak akan mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat sesuai dengan uraian pada dampak terhadap komponen sosial budaya apabila upaya pengelolaan lingkungan dapat dijalankan dengan baik. Untuk rencana usaha dan atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan entitas atau spesies kunci atau case species, memiliki nilai penting secara ekologis, ecological importance, memiliki nilai penting secara ekonomi, economic importance, dan memiliki nilai penting secara ilmiah atau scientific importance. Kegiatan pengembangan pelabuhan Belawan dilakukan pada lahan yang masih berada dalam kawasan pelabuhan Belawan, sehingga di dalam tapak proyek ini tidak terdapat entitas dan spesies kunci yang memiliki nilai penting secara ekologi, ekonomi, maupun ilmiah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kegiatan ini dapat dinyatakan memenuhi kriteria yang layak. Pada kriteria rencana pengembangan pelabuhan Belawan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi kegiatan, rencana kegiatan ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di sekitarnya. Tidak ada potensi gangguan terhadap usaha dan atau kegiatan di sekitarnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kegiatan ini dapat dinyatakan memenuhi kriteria layak. Untuk tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana kegiatan, sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan ini, mulai tahap prakonstruksi sampai tahap operasi, meliputi kebutuhan air bersih, listrik, bahan bakar, dan bahan material bangunan, dapat disediakan tanpa melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan di sekitarnya. Maka kegiatan tersebut dapat dinyatakan memenuhi kriteria yang layak. Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kelayakan lingkungan tersebut,
juga hasil kajian dan telahan dalam dokumen ANDAL, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kawasan Pelabuhan Belawan ini memenuhi kriteria layak lingkungan berdasarkan hasil evaluasi dampak penting dengan memperhatikan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar kawasan pelabuhan. Ini merupakan referensi yang kami gunakan. Next. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.